Wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Jasman, mahasiswa pasca sarjana Universitas Andi Jemba Palopo, Ilmu Pertanian. Baik, saya akan mereview hasil jurnal saya tentang pengaruh pemangkasan terhadap unsur hara mineral dan metabolit tak tertarget pada daun teh segar (Camellia sinensis di CP Swisian). Adapun penulisnya yaitu Ruining Su dan kawan-kawan. Terbit tahun 2022, terindeks Scopus Q1. Pemangkasan telah lama dikenal meningkatkan hasil, namun dampak biokimianya masih menjadi misteri. Praktik umum, pemangkasan adalah strategi budidaya esensial untuk meningkatkan percabangan dan produktivitas tanaman teh. Dampak yang diketahui mendorong pertumbuhan cabang baru. Pertanyaan kunci, namun bagaimana pemangkasan secara fundamental mengubah komposisi kimia dan pada akhirnya rasa dan aroma dari daun teh yang kita panen dapat mempengaruhi terhadap kualitas teh belum dipahami dengan baik. Sedangkan skala investigasi untuk menjawab pertanyaan ini, sebuah studi komprehensif dilakukan, yaitu yang dimana 359 perkebunan teh di Gunung Wuyi 218 perkebunan dipangkas dan 132 tidak dipangkas. Kemudian 15 sampel teh daun segar dianalisis pada tahun 1962 dipangkas dan 1188 tidak dipangkas. Astalisis lonomitip (profil mineral dan metabolimik) profil kimia. Petunjuk pertama, pemangkasan secara drastis mengubah profil mineral daun teh, yang dimana analisis ionik terhadap lebih dari 2.400 sampel daun mengungkapkan pola yang jelas dan signifikan. Pemangkasan menyebabkan pergeseran sistematis dalam konsentrasi 14 unsur mineral utama, yang dimana dapat dilihat pada gambar yang berikut. Dua kelompok mineral dengan respons berlawanan muncul. Unsur-unsur mineral dapat dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan responnya terhadap pemangkasan: unsur yang mobilitasnya tinggi dan unsur yang mobilitasnya rendah. Konsentrasi menurun dan konsentrasi meningkat, maka dapat dilihat juga pada gambar berikut. Petunjuk kedua, perubahan mineral berdampak pada seluruh profil kimia daun, yang dimana perubahan pada level mineral bukanlah akhir dari cerita. Analisis metabolimik terhadap 717 sinyal kimia menunjukkan bahwa pemangkasan secara fundamental mengubah profil metabolit senyawa yang bertanggung jawab atas rasa dan aroma teh, maka dapat juga dilihat pada gambar yang berikut. Mengidentifikasi 30 metabolit kunci yang membedakan teh yang dipangkas teh dapat dilihat pada grafik yang sebelah kanan, yang dimana menunjukkan bahwa tidak dipangkas dan dipangkas, sehingga efek pada kategori kimia tidak dipangkas menunjukkan akumulasi lebih tinggi pada senyawa oksigen organik, flavonoid, lipid, dan asam organik. 2. Dipangkas menunjukkan akumulasi lebih tinggi pada kumarin dan turunannya. Sedangkan perbedaan terbesar, senyawa oksigen organik 57,14% lebih sedikit pada daun yang dipangkas. Menghubungkan dua petunjuk, bagaimana perubahan mineral mendorong perubahan metabolit, yang dimana analisis
redundansi (RDH) mengungkap hubungan langsung antara profil mineral dan 30 metabolit karakteristik varietas konsentrasi mineral menyumbang dari variasi profil metabolit sebuah pengaruh yang sangat signifikan. Maka dapat dilihat pada gambar yang dimana gambar tersebut menunjukkan bahwa tidak dipangkas dan dipangkas dapat memberikan distribusi ini secara visual dan menginformasi bahwa tingginya CA, AI dan Men terkait dengan profil kimia dari T yang dipangkas, sementara tingginya Mg dan K terkait dengan profil kimia dari T yang tidak dipangkas. Kalsium, PS, magnesium, dua kekuatan berlawanan yang menjadi penggerak utama perubahan, yang dimana diantaranya semua mineral yang berubah, Ca dan Mg memiliki kontribusi independen terbesar terhadap variasi metabolit. Yang terpenting, pengaruh keduanya berlawan arah yang dimana memiliki perubahan keseimbangan antara kedua kation trivalen. Ini adalah mekanisme sentral yang menjelaskan efek pemangkasan. Jaringan pengaruh memetakan korelasi langsung Ca dan Mg dengan metabolit kunci yang dimana ini dapat dilihat pada gambar yang dimana analisis jaringan korelasinya menunjukkan bahwa Ca dan Mg memiliki hubungan yang erat dan berlawanan dengan metabolit yang sama, yang dimana kalsium Ca berkorelasi signifikan dengan 15 metabolit (11 negatif dan 4 positif). Magnesium (Mg) berkorelasi signifikan dengan 8 metabolis (7 positif 1 negatif). Dari kimia dirasa yang dimana keseimbangan Ca per Mg membentuk profil rasa T. Di antara dua dari metabolit paling berpengaruh yang diatur oleh Ca dan Mg secara langsung terkait dengan kualitas rasa T yang dapat dilihat pada gambar berikut yang dimana diatur positif oleh Ca meningkat 71,07% setelah pemangkasan senyawa fenolik yang berkontribusi pada rasa sepat dan pahit, sedangkan asam 1,3 dan FM 586 diatur positif oleh Mg yang dimana menurun 45,02% setelah pemangkasan. Prekursor penting untuk sintesis asam amino aromatik terkait dengan kesegaran dan keasaman ringan. Mekanisme ini terbukti konsisten terlepas dari variasi kesuburan tanah, sehingga untuk memastikan pemangkasan adalah pendorong utama, kami menganalisis data dari 0 lokasi representatif dengan kondisi tanah yang sangat bervariasi. Hasilnya tetap sama. Meskipun sifat kesuburan tanah (pH, bahan organik, nutrisi) berbeda secara signifikan antara lokasi, tidak ada perbedaan signifikan antara kebun yang dipangkas dan tidak dipangkas di dalam lokasi yang sama. Maka dapat dilihat pada gambar berikut yang dimana pola yang konsisten di berbagai lingkungan ini membuktikan bahwa pemangkasan memainkan peran dominan dalam mengatur keseimbangan Ca per Mg dan metabolit kuncinya.
Penjelasan biologis mengapa keseimbangan CA dan MG berubah dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang dimana tanaman yang dipangkas dalam kurung stres dan akumulasi T, kalsium dalam kurung Ca, magnesium Mg, itu transportasi pemangkasan pendek jarak transportasi silem, yang dimana memungkinkan Ca yang tidak mobil terakumulasi di daun baru. 2. Respon stres pemangkasan adalah stres fisik. Pensinyalan ion Ca sangat penting dalam respon stres tanaman, mendorong produksi senyawa fenolik pelindung seperti 2,arbutin dalam kurung pahit dan cepat. Remobilisasi terhambat, cadangan unsur mobile seperti Mg di akar dan cabang juga berkurang sehingga suplai ke daun baru menurun. Sedangkan pada tanaman tidak dipangkas pertumbuhan dan fotosintesis, di mana magnesium Mg fotosintesis lebih banyak, daun membutuhkan lebih banyak klorofil. Mg adalah inti dari molekul klorofil sehingga akumulasinya mendukung fotosintesis yang lebih tinggi. 2. Produksi metabolit fotosintesis yang tingkatkan mendorong jalur asam sikimat yang mengarah pada akumulasi asam klinik dan turunannya, dalam kurung termasuk asam 1,3. Sedangkan rasa segar metabolit ini adalah prekursor asam amino aromatik yang berkontribusi pada rasa umami dan kesegaran teh. Sebuah model baru dari tindakan pemangkasan hingga profil rasa dapat dilakukan dari beberapa langkah. Yang pertama, praktik pemangkasan. 2. Perubahan alokasi sumber daya dan mobilitas nutrisi, yang dimana unsur mobil dalam kurung NPK Mg, 2 unsur kurang mobil dalam kurung Ca, Mn, Ai dan selanjutnya ketidakseimbangan, yang dimana rasio Ca dan Mg. Langkah yang keempat, pergeseran profil metabolit sekunder, yang dimana senyawa fenolik 2-fenol teoilarbuti, 2 prekursor asam amino asam 1,3. Yang kelima, modulasi kualitas teh, yang dimana rasa pahit dan cepat. 2 kesegaran dan kompleksitas aroma. Adapun kesimpulannya, yaitu pemangkasan merupakan bukan sekadar teknik tapi alat biokimia proses, yang dimana penelitian ini menunjukkan bahwa pemangkasan adalah tuas yang kuat untuk memanipulasi komposisi mineral dan metabolit daun teh secara dapat diprediksi. Memahami mekanisme Ca, Mg memungkinkan produsen teh untuk menggerak melampaui fokus pada hasil panen semata dan mulai mengelola praktik budidaya untuk mencapai profil rasa dan kualitas yang spesifik. Temuan ini memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk inovasi dalam pengelolaan perkebunan teh berkualitas tinggi, mengubah cara kita berpikir tentang hubungan antara budidaya dan produksi akhir. Demikianlah hasil presentasi review yang saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun penjelasan